Siapa itu Maria? Maria adalah Bunda Gereja atau Mater Ecclesia. Maria adalah tokoh penting yang paling banyak mendapat perhatian gereja. Bunda Maria selalu dalam relasi dengan realisasi kehendak dan rencana penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Maka, gereja sangat menghormati sosok Bunda Maria yang berperan penting dalam karya penyelamatan dunia. Maria tidak pernah dapat dipisahkan dari Kristus dan dari gerejanya. Dalam kehidupan gereja, peranan Maria sudah menjadi pengalaman rohani yang melekat dalam hati umat beriman. Munculnya praktek devosional kepada Maria diyakini berakar pada pengalaman rohani umat dan akan peranan Maria dalam tata karya keselamatan Allah yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Orang Katolik menghormati Maria. Bunda Maria adalah Bunda Gereja yang sangat istimewa. Ialah Ibu Yesus Kristus yang perawan. Bunda Maria adalah orang kudus terbesar memilih para kudus lainnya karena perannya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Karena ia sangat dihormati, Bunda Maria adalah Bunda Gereja karena ia telah melahirkan Yesus Sang Mesias. Karena perannya begitu besar dalam sejarah keselamatan, maka ia juga menjadi bunda pengantara kita. Melalui dan dalam Maria, dalam diri, kita memperoleh keselamatan dari Allah dalam diri Yesus Kristus, Putra Allah yang menjadi manusia, dan dilahirkan oleh perawan Maria. Orang Katolik menghormati Bunda Maria dan berdoa dengan perantara Bunda Maria. Peran Maria bagi umat Katolik. Maria mempunyai peran dalam kehidupan kita umat Katolik, yaitu pertama, Maria sebagai pembela, membela iman umatnya terlebih yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Yang kedua, Maria punya fungsi sebagai perantaraan doa kita kepada Allah. Maria sebagai jembatan kita agar semakin dekat dengan Allah dan Allah semakin dekat dengan kita. Yang ketiga, Maria sebagai bunda pendoa yang setia bagi umatnya dan anak-anaknya. Gereja Katolik melakukan penghormatan atau devosi kepada Maria dalam bentuk doa salam Maria, rosario, litani Santa Maria, novena kepada Maria, doa malaikat Tuhan, dan ziarah ke Gua Maria baik secara pribadi maupun kelompok. Peran Maria bagi gereja. Maria mempersatukan dirinya dengan Kristus sebagai kepala gereja. Ia menjadi orang yang paling dekat dengan Kristus. Ia menjadi pengantin Kristus atau sponsa Kristi, mempelai gereja. Karena perannya sebagai mempelai ilahi, ia berada di antara Kristus dan gereja. Ia bersatu dengan Kristus sekaligus bersatu dengan gereja. Karena kedekatannya dengan Kristus dan gereja, maka banyak devosi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah melalui Bunda Maria terkabul. Karena ia sangat berkenan di hadapan Allah, karena perannya sebagai ibu gereja, dan karena kedekatannya dengan Allah. Bunda Maria tidak terpisah dari Kristus dan gereja. Bunda Maria adalah anggota tubuhnya, yaitu gerejanya. Namun demikian, Maria adalah anggota yang istimewa. Justru karena ketaatannya yang mendahului anggota tubuhnya yang lain. Dan karena dengan ketaatannya ini, rencana Allah tergenapi. Kesatuan antara Kristus, Bunda Maria, dan gereja menjadikan Bunda Maria tidak terpisahkan dari Kristus dan gereja. Sehingga Bunda Maria bukan saja menjadi Bunda Allah, namun juga adalah Bunda gereja, yaitu Bunda umat beriman. Sebab setelah kenaikan Yesus ke surga, Bunda Maria membantu permulaan gereja dengan doa-doanya, dan setelah ia sendiri diangkat ke surga, Bunda Maria tetap menyertai gereja dengan doa-doanya. Bunda Maria sebagai Bunda Gereja dan teladan iman, berdasarkan dasar biblis. Dalam kitab suci Perjanjian Baru, Maria ditampilkan terutama sebagai ibu kaum beriman, yang dengan setia mengikut Yesus sampai ke Golgota sebagai salah seorang anggota gereja. Maria telah memberikan teladan bagaimana gereja harus bersikap terhadap rencana keselamatan Allah.
Persatuan dengan Yesus tidak ditentukan oleh hubungan keluarga, melainkan oleh ketaatan kepada kehendak Allah, sama seperti Yesus yang selalu taat kepada kehendak Allah. Demikian pula para pengikutnya harus taat kepada kehendak Allah. Dalam hal ketaatan kepada kehendak Allah, gereja perlu meneladani Maria, Bunda Kristus dan Bunda Gereja. Konsili Vatikan II dalam Lumen Gentium 63 mengenai Maria Pola Gereja menegaskan karena kurnia serta peran keibuannya yang ilahi yang menyatukannya dengan putranya Sang Penebus, pun pula karena segala rahmat serta tugas-tugasnya, Santa Perawan juga erat berhubungan dengan gereja, seperti telah diajarkan oleh Santo Ambrosius. Bunda Allah itu pola gereja, yakni dalam hal iman, cinta kasih, dan persatuan sempurna dengan Kristus. Maria sebagai Bunda Gereja dan teladan hidup beriman. Gereja mengalami banyak godaan dan tantangan. Hal ini sebenarnya sudah terjadi jauh dalam sejarah gereja kita. Iman anak-anak Allah menyusut dan goyah, percekcokan menghadang mereka. Lenyapnya pengharapan yang akan terjadi adalah dosa yang sangat besar. Pada saat-saat seperti inilah, kiranya seluruh anggota gereja sadar atas apa yang dilakukan, mengangkat mata menatap Ibu Maria, Bunda Gereja, dan perjuangan Yesus menebus dosa manusia. Sebagai Bunda Gereja dan teladan hidup beriman, gereja mengalami banyak godaan dan tantangan. Hal ini sebenarnya sudah terjadi jauh dalam sejarah gereja kita. Iman anak-anak Allah menyusut dan goyah, percekcokan menghadang mereka. Lenyapnya pengharapan yang akan terjadi adalah dosa yang sangat besar. Pada saat-saat seperti inilah, kiranya seluruh anggota gereja sadar atas apa yang dilakukan, mengangkat mata menatap Ibu Maria, Bunda Gereja, dan perjuangan Yesus menebus dosa manusia. Bunda Maria sebagai Bunda Gereja ialah Allah, Bunda yang siap meleraikan dan mendamaikan persengketaan, menghimpun kembali orang-orang yang tersebar dan tercerai-berai. Sementara itu, kita tahu bahwa kesesatan-kesesatan atau iri hati melahirkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Tugas Maria adalah menjadi pengantara untuk menyatukan kembali orang-orang agar menjadi sepaham. Bunda Maria adalah ibu yang menjadi teladan iman karena doa-doa dan perhatiannya kepada kita. Untuk itu, dapat kita pahami bahwa Bunda Maria adalah ibu kita. Bunda Maria menjadi Bunda Gereja sebab Tuhan Yesus memberikannya kepada kita umat beriman untuk kita kasihi, kita hormati, dan kita teladani. Sebab dengan menerimanya sebagai ibu, kita dapat belajar untuk mengikuti teladan imannya sampai akhir agar kita pun dapat masuk dalam kerajaannya dan memperoleh mahkota kehidupan. Bunda Maria dipilih dan dirahmati secara khusus oleh Allah untuk melahirkan putranya. Rahmat yang diperoleh Bunda Maria semata-mata karena jasa Yesus Kristus. Maria mengambil bagian secara penuh dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Karena melalui dialah Juru Selamat dilahirkan, karenanya ia menjadi Bunda Allah sekaligus sebagai Bunda Gereja. Sebagai ibu yang mempunyai rasa cinta yang besar terhadap gereja, kelembutan hati dan kedekatannya kepada Allah membuat dia menjadi tempat bagi kita anak-anaknya untuk datang memohon bantuan melalui doa-doanya.